Sistem Necromancer, bab 375 sampai dengan 377. Bab 375, Prasangka Profesional. Ada lebih dari satu pedang jahat. Masing-masing juga memiliki efek dan efek samping yang unik. Efek dari pedang jahat pengkondensasi kabut di tangan keranmu adalah pedang itu dapat langsung muncul di belakang musuh di awan dan kabut, bertindak sebagai serangan mendadak. Pedang jahat di depannya menyerang semua unit hidup dalam jarak 10 meter dari tubuhnya. Efek sampingnya adalah tidak mungkin mengidentifikasi pengguna. Aspek ini sungguh istimewa. Apakah aktivitas berarti berjalan, ataukah berarti tidak dapat menggerakkan bagian tubuh manapun? Jika tidak ada bagian tubuh yang dapat digerakkan, bagaimana cara menyingkirkan pedang setelah mencabutnya? Hanya berdiri seperti ini, dimakan hidup-hidup oleh pedang. Efek samping ini agak terlalu keras. Wu Heng bergumam dan untuk sementara menyingkirkan pedang jahat itu. Deskripsi, pedang panjang yang ditempa dari besi halus, diukir dengan tanda tajam untuk membuat pedang lebih efektif dalam memotong. Armor lat ringan. Setiap bagian memiliki harga yang diminta beberapa ratus emas. Lanjutkan melihat alat peraga yang tersisa. Setelah membagikan item, kembalikan kedua kerangka ke posisi semula. Ada 3 petinju di bawahnya, Shark Tooth level 13, Baudong level 12, dan Mini level 5. Melihat pendahuluannya, itu benar-benar alat sulap yang bagus. Kedua kerangka yang menjaga pintu datang langsung. Keranmu melepas sarung tangannya dan memasangkan cincin di jari rangkanya. Untuk alat peraga sulap, dapat dipicu secara langsung. Kemudian, lihatlah alat peraga yang berjejer di tanah. Yang pertama adalah rune yang meningkatkan kemampuan dan ketahanan pengguna, dan yang kedua adalah skill yang terukir dengannya, yang disebut Changshan Blessing. Saat skill dilepaskan, tubuh akan membentuk kulit yang membatu. Hunter of the Dead dapat memicu efek alat peraga sihir, tetapi tidak dapat menggunakan cincin luar angkasa. Palu perang asli, Wu Heng menarik kembali cincin luar angkasa. Di antaranya adalah masing-masing satu bagian dari palu perang guntur, dan cincin kabut awan, 20 pedang tajam, dan 5 set baju besi ringan. Deskripsi, palu perang bergagang panjang yang diukir dengan efek guntur, yang dapat menyebabkan guncangan guntur yang kuat saat menyerang unit target. Cincin awan, sarung tangan penjaga pisau ganda fantasi bela diri pakaian tenun angin armor singa armor kemuliaan perang suci. Deskripsi, sarung tangan terukir dengan berbagai efek rune, yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi pengguna, serangan fisik, sangat meningkatkan ketahanan mental dan spiritual, terukir dengan keterampilan, berkah Changshan, dan dapat memilih untuk memasuki kondisi keterampilan dengan sendirinya, tubuh membentuk kulit membatu untuk meningkatkan pertahanan dan ketahanan terhadap serangan. Wu Heng melihat pengenalan sarung tangan dan sedikit mengernyit. Anda tidak dapat menggunakannya setelah membelinya. Harganya terlalu tinggi, jadi wajar saja tidak ada yang akan membelinya. Jika mudah digunakan, Anda juga dapat pergi ke toko tersebut untuk memesannya nanti. Skull Crusher, senjata ini untukmu. Senjata ini memiliki efek guntur dan kilat. Wu Heng menyerahkan palu petir itu kepada pihak lain dan memperkenalkannya pada saat yang bersamaan. Tidak heran pedang, senjata yang begitu populer, tidak mendapat banyak persaingan di pelelangan. Kemudian, dia melanjutkan berkata pada kerimu, aku akan memberimu cincin awan. Kamu bisa menggunakannya bersama dengan pedang jahat Ningwu di masa depan. Untuk pedang panjang dan armor, saya baru saja membeli beberapa untuk menguji apakah berfungsi dengan baik. Penjelasan dalam Necronomicon adalah bahwa orang mati tidak memiliki jiwa yang mandiri dan tidak dapat benar-benar berkomunikasi dengan benda di dimensi lain. Keempat barang ini dibeli di lelang. Deskripsi, armor jenis ini diperkuat secara fleksibel dan pelat logam saling mengunci pada rantai surat, dan diukir dengan rune ringan untuk mengurangi berat keseluruhan armor. Total ada 4 alat peraga. Deskripsi, cincin ajaib yang diukir dengan sihir awan, yang dapat melepaskan efek awan sejauh 3 meter. Pedang panjang yang tajam.
Sateretsku mengambil palu perang dan memegangnya di tangannya. Pokoknya, saya sudah menuliskan alamat dan nama tokonya. Harga dan properti di atas sangat berbeda. Pertama, item sihir yang dibeli dari pameran perdagangan. Total ada 2 jenis rune. Pedang guntur, sarung tangan penjaga, tengkorak patah, kerimu, kemarilah. Untuk itulah uang itu dibelanjakan. Palu guntur cincin awan pedang panjang tajam armor lat ringan. Deskripsi panel lebih detail dibandingkan pengenalan pada lelang. Serahkan sarung tangan ke gigi hiu, secara alami itu akan memberikan efek yang paling besar. Tetapi karena kerangka tidak memiliki kulit, sulit untuk mengatakan apakah keterampilan di atas dapat diterapkan. Mengenai penggunaannya untuk Mini, saya sudah memikirkannya saat pertama kali membelinya. Tetapi levelnya sendiri agak terlalu rendah, dan akan sulit baginya untuk menjadi efektif bahkan setelah beberapa saat. Lanjutkan membaca di bawah. Potongan kedua, Martial Fantasy Double Blade. Pisau ganda fantasi bela diri. Deskripsi, bilah tajam dari wilayah Arutonga, diukir dengan tanda ilusi, yang dapat menciptakan banyak ilusi dan serangan pada saat bersamaan, dan memiliki efek seperti luka yang sulit disembuhkan dan baju besi pemecahan. Sepertinya Anda bisa membuat klon. Itu dapat dicocokkan dengan dirinya sendiri untuk koordinasi yang benar dan salah, dan itu adalah senjata taktis. Efek sampingnya termasuk luka yang sulit disembuhkan dan efek menembus armor, yang juga sangat bagus. Selain itu, alat peraga ajaib ini tidak memiliki efek samping, dan memang merupakan barang bagus yang sulit dibeli di pasaran. Profesi yang menggunakan pisau ganda juga sangat luas. Biasa digunakan oleh pencuri dan pejuang. Namun, beberapa profesi, seperti ranger dan penyelidik, juga memilih senjata ini saat menghadapi pertempuran jarak dekat. Di tangannya, dia juga memiliki sepasang pedang ganda yang aneh, pisau ganda yang haus darah, yang sebelumnya merupakan senjata dari tangan berdarah. Kemudian, tangan Sue dibunuh oleh Keranmu, dan pedang ganda yang haus darah itu masih ada di ranselnya. Sekarang ada satu lagi. Pokoknya tidak ada efek samping dan efeknya lumayan. Kita lihat saja siapa yang bisa menggunakannya. Terus melihat ke bawah. Pakaian berlapis angin. Deskripsi, seragam seni bela diri yang terbuat dari baju besi sutra yang dijalin menjadi satu. Serangan dengan tangan dan kaki dapat membentuk aliran udara dan melepaskan energi, yang dapat meningkatkan efeknya. Seragam pencaksilat terbuat dari bahan yang sangat bagus. Apalagi kalau dilihat dari nama dan ukurannya, masih model wanita. Tepat untuk Mini. Armor singa. Deskripsi, setengah baju besi yang kuat. Banyak bagian dari baju besi tersebut dibuat menjadi gambar kepala singa. Sangat megah. Diukir dengan tanda yang kuat dan protektif. Ia juga memakai perisai singa. Kepala singa dari perisai itu dapat menggigit musuh. Kepala singa armor menghasilkan auman singa, menyebabkan pusing, ketakutan, del pada musuh. Sepotong baju besi berat, seluruh tubuhnya berwarna emas, dengan gambar kepala singa di dada dan bahu. Terlihat cukup mendominasi. Armor berat membutuhkan fisik dan kekuatan profesional. Jika tidak, jika pertahanan ditingkatkan dan pemakainya bergerak lambat, dia hanya akan menjadi target hidup. Dilihat dari deskripsinya, itu pasti satu set. Itu hanya diukir dengan rune untuk meningkatkan pertahanan armor, tapi ketika digunakan dengan Lion Shield lainnya, itu bisa menghasilkan efek khusus. Perisai menggigit musuh, dan armor mengeluarkan suara gemuruh. Perhatikan saja Lion Shield, potongan terakhir Holy War Glory Armor. Armor kemuliaan perang suci. Deskripsi, baju besi prajurit suci ekspedisi cemerlang. Baju besi itu diukir dengan pola keagamaan dan kitab suci. Saat Anda memakai baju besi, tubuh Anda akan diberkati, dan kekuatan fisik Anda, penyembuhan diri, del, akan ditingkatkan. Jika pemakainya adalah undead atau unit gelap, dia akan menerima kerusakan energi positif. Kurung tutup, orang baik, saya membeli sepotong baju besi untuk melawan mayat hidup. Jika itu adalah unit undead,
ia juga akan menderita kerusakan energi positif. Penggunaan energi positif ini terbilang istimewa dan penuh prasangka. Melihat beberapa senjata, meskipun ada dua efek yang saya kurang puas, secara keseluruhan keduanya cukup bagus. Koin emas, yang dapat diperoleh di dunia modern. Yang harus Anda lakukan adalah menemukan cara untuk mengubah emas ini menjadi kekuatan Anda sendiri. Saya punya banyak musuh di sini. Jika Anda enggan mengeluarkan uang, dan pada akhirnya musuh datang mencari Anda, dan uang tersebut tidak dibelanjakan, maka Anda akan menjadi tidak adil. Singkirkan semua alat peraga. Minumlah teh dalam cangkir dalam sekali teguk, langsung buka pintunya, dan pergi ke dunia zombie. Di sisi lain masih ada kantor pengelola mal. Keluar dari ruangan, tengkorak berkaki 4, berkepala besar, dan beberapa kerangka memegang pedang besi menjaga pintu. Saya datang ke dinding tirai kaca di satu sisi koridor dan melihat keluar. Ada pos pemeriksaan dan pagar yang dipasang di bawah seluruh pusat perbelanjaan. Beberapa kendaraan shelter, setelah melewati pos pemeriksaan, diarahkan masuk ke tempat parkir di satu sisi. Beberapa orang turun dari mobil sambil membawa ransel dan berjalan menuju mal sambil mengobrol. Sepertinya pusat perbelanjaan di sini sudah dimanfaatkan. Semua tempat penampungan datang ke sini untuk bertukar perbekalan. Setelah melihatnya, Wu Heng mengalihkan pandangannya, mengeluarkan palu perang bergagang panjang yang telah dihilangkan oleh tengkorak penghancur, dan menyerahkannya ke kaki 4 di sampingnya. Ini untuk kamu gunakan sebagai senjata. Wu Heng menyerahkannya padanya. Tingginya 4 meter dengan keempat kakinya, dengan tulang yang tebal, dan keempat kakinya sangat mencolok mata. Pegang palu perang dan berdiri di samping. Kemudian, dia mengambil walkie-talkie dan menelepon Qi Hancai. Tidak lama kemudian, Qi Hancai berjalan dari bawah. Dia mengenakan setelan tahan tusukan di bagian dalam dan mantel wol di bagian luar. Dia memiliki aura wanita korporat yang kuat, yang mulia. Baiklah, ayo masuk dan ngobrol. Masuk ke kantor dan keduanya duduk di kursi. Qi Hancai berkata langsung, pasar telah dipindahkan ke sini, tetapi hanya lantai pertama dan kedua yang buka. Lantai lainnya perlu diubah fungsinya. Mal ini dibagi menjadi 5 lantai. Namun, dalam hal populasi dan kebutuhan material saat ini, kedua tingkat tersebut tidak diperlukan, dan satu tingkat dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan keterbukaan terhadap dunia luar. Jadi, tidak perlu membuka kamar di lantai yang lebih tinggi. Apakah ada banyak orang yang datang ke sini? Wu Heng bertanya. Jelas lebih banyak armada yang datang untuk bertukar daripada di pabrik lama. Beberapa tempat berlindung jauh. Setelah pergi ke pabrik lama untuk bertukar makanan, mereka harus bermalam di luar selama 1 malam. Sekarang kita berdagang di sini, kita hampir bisa mendapatkan kembali sebelum gelap. Qi Hancai menjelaskan, sepertinya memindahkan pasar ke sini adalah pilihan yang tepat. Namun, masih ada beberapa masalah saat ini. Dari penjara hingga area pabrik lama, terdapat banyak pangkalan yang tersebar. Dilihat dari jumlah korban yang selamat saat ini, banyaknya pangkalan yang benar-benar menjadi beban. Transportasi tidak nyaman, dan jika terjadi sesuatu, sulit bagi satu sama lain untuk saling mendukung. Yang terbaik adalah menghitung dan menyimpan 1 atau 2. Tapi jangan khawatir, kami akan mendiskusikannya dengan semua orang nanti. Itu bagus. Qi Hancai melanjutkan, militer datang ke sini kemarin. Tampaknya mereka masih belum puas dengan harga kami. Mereka menegosiasikan harga lagi dengan saya dan ingin meningkatkan jumlah pertukaran makanan. Mereka membicarakan banyak hal tentang keseluruhan situasi. Jika saya tidak mengatakan tidak, saya mungkin setuju. Orang baik, di sini kita datang untuk berbicara lagi. Tetapi Wu Heng segera memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah mereka akan segera pergi? Bab 376. Bab 376, apakah ini begitu kuat? Saya merasa ini akan segera terjadi, kalau tidak saya tidak akan terburu-buru. Setelah Qi Hancai mengatakan ini,
dia melanjutkan, apakah kita perlu mengubah harga? Sebagian besar harga tidak boleh diubah. Kami juga harus makan. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, Anda dapat menambahkan lebih sedikit. Awalnya saya tidak ingin mengubahnya sama sekali. Mereka menjual amunisi kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah mengatakan akan memberikan diskon apapun. Sekarang mereka terus menegosiasikan harga. Ada juga beberapa hal yang tidak menyenangkan tentangnya. Tetapi kemudian saya memikirkannya, saya masih membutuhkan sekelompok mayat untuk meningkatkan level. Area pusat kota telah dibersihkan dari zombie, dan langkah selanjutnya adalah memperluas keluar. Pada saat itu, mungkin ada kontak dengan tim penyelamat provinsi dan kabupaten, atau pertukaran informasi. Cobalah untuk menjaga wajah tetap sopan sebisa mungkin. Dimengerti, saya akan menemukan alasan yang cocok ketika saatnya tiba. Setelah makan malam bersama, setelah kembali ke ruang belajar, tutup jendela dan nyalakan AC. Oke, Minnie pergi menyuruhnya menyiapkan makan malam. Selain bertukar makanan, ada juga beberapa kebutuhan sehari-hari. "Weyer, Minnie, silakan masuk," teriak Wu Heng. Setelah berjalan-jalan sebentar, Wu Heng mengeluarkan barang-barang di cincin luar angkasa dan berkata, "Minnie, pakaian berlapis angin ini untukmu. Ini adalah perlengkapan seragam seni bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan Qi Jin." Setelah membagi, Wu Heng melanjutkan, "Ayo siapkan makan malam." Minnie meraih shuttlecock yang ditendang dan berlari ke dalam rumah dengan cepat. Wu Heng keluar dan mengganti pedang tajam dan baju besi ringan untuk beberapa petugas kerangka di halaman. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Keduanya bangkit, keluar dan turun ke bawah. "Keamanan tempat tinggal Anda masih sangat penting." Muncul kembali di ruang kerja. Kemudian dia melanjutkan, "Sudahkah Anda menyelidiki zombie di sekitarnya?" "Terima kasih, Tuan." Minnie mengambilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Underwale juga masuk. Wu Heng naik ke atas lagi, membuka gerbang, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Oke, segera makan malam disajikan di meja. Setelah mengobrol tentang masalah ini, Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, "Haruskah saya mengajak Anda turun melihat pasar? Kebetulan saya bisa menunjukkan wajah saya di depan semua orang." Sedangkan untuk Weyer, dia telah dilengkapi dengan berbagai senjata api sebelumnya, jadi dia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan senjata. Wu Heng tidak memberi Minnie sarung tangan pelindung, jadi dia masih tidak bisa mengerahkan efeknya. Wu Heng terus melihat ke arah Underwale dan berkata, "Weyer, pada awalnya saya hanya bisa memberi Anda 10 cincin ruang kubik. Saya akan menggantinya nanti jika ada peralatan yang cocok untuk Anda." Pada jarak lebih dari 10 meter, shuttlecock ditendang oleh kedua orang tersebut, menimbulkan bunyi klik di setiap tendangan. "Oke, suruh seseorang menyiapkan konvoi dan pergi ke sana untuk membersihkannya dalam 2 hari ke depan." Qi Hancai berkata, "Di sana, di kota perdagangan, kami meminta orang untuk menyelidikinya. Ada sekelompok mayat tertentu, dan mereka juga memblokir sebagian jalan. Yang terbaik adalah membersihkannya." Oke. Minnie mengenakan jaket dan pergi ke halaman untuk berlatih tinju, sementara Underwale memberi makan burung hantu kecil. "Ada apa, Tuan?" Minnie memeluk lengannya dan bertanya setengah genit. Underwale juga tersenyum. "Oke, ada hadiah lagi." Minnie bersorak. Qi Hancai membawanya ke aula. "Bagilah tata letak dan fungsi mal sambil berjalan." Wu Heng juga langsung naik ke atas. Ketika mereka turun, Minnie dan Underwale sedang bermain shuttlecock di halaman. Wu Heng berkata, "Saya pergi ke pelelangan kali ini dan membeli beberapa alat peraga, yang akan saya berikan kepada kalian berdua." Underwale masih tersenyum, "Terima kasih, Guru." Angin sejuk bertiup. Waktu di kedua dunia ini sinkron, namun iklimnya berbeda. Dunia zombie telah memasuki akhir musim gugur, dengan tanaman menguning dan dedaunan berguguran di tanah. Untuk Treasure Island, cuacanya masih panas. Ditambah lagi, karena berada di pulau, suhunya juga tidak rendah. Dari segi iklim,
lokasi Treasure Island seharusnya memiliki iklim muson tropis. Tidak ada yang namanya musim dingin. Selain itu, mereka semua adalah profesional dengan kekuatan fisik yang tinggi dan tidak begitu takut dengan panas. Ini memang tempat yang lebih cocok untuk ditinggali. Duduk di meja, saya mengeluarkan teknik rumah yang belum pernah saya baca sebelumnya. Dia melirik teko teh di rak dekat pintu, melepaskan objek aktivasi, dan teko teh melayang dengan sendirinya, mengisi cangkir teh dengan teh. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya, membuka buku itu dan membacanya dengan cermat. Bagian pertama buku ini terutama membahas tentang tujuan awal mengembangkan keterampilan, serta beberapa penggunaan dan efek yang terkait. Singkatnya, setelah mempelajari keterampilan ini adalah rumah yang Anda bawa. Dan Anda dapat mengubah dekorasi furnitur di rumah sesuai dengan ide Anda, atau menambahkan beberapa budak untuk melayani Anda. Saya tidak tahu apakah efek ini bisa dicapai, tapi dari pendahuluannya cukup menarik. Balik halaman yang Anda lihat sebelumnya. Mulailah untuk terus melihat ke belakang. Berikut penjelasan detail mengenai skill. Mantra rumah milik sekolah sihir dalam hal jenis mantra. Gambar dan teks ajaib yang tercatat di atas adalah buku keterampilan paling banyak dan kompleks yang pernah saya baca. Di antaranya, pola mantra yang dilihat Wu Heng termasuk perluasan ruang, transformasi material, atau kondensasi mantra. Sisanya berisi beberapa gambar dan teks yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hal ini membuatnya harus mempertanyakan tingkat mengerikan pengetahuan dan tingkat orang yang menciptakan sihir ini. Level 18 atau telah mencapai level pahlawan. Untungnya, saya tidak perlu terlalu mendalami sihir. Selesaikan saja membaca secara normal. Berkonsentrasilah lagi dan mulailah menonton dengan serius. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jendela di luar jendela juga meredup. Keseluruhan buku hanya dibaca sekitar setengah dari ketebalannya. Buku jenis ini tidak memiliki nomor halaman, dan saya tidak tahu halaman mana yang saya lihat. Tapi kalau dilihat sekarang, kepalaku terasa sedikit pusing. Dengan kecerdasan di atas 40, saya masih kesulitan membaca. Buku semacam ini, keluarkan penanda dan tempelkan pada halaman buku yang sedang Anda lihat. Kemudian lepaskan Glenda dan Xiao Xiao. Ada apa? Glenda bertanya. Tidak apa-apa, kalian bisa beraktivitas sendiri di rumah. Jika ingin keluar, jangan terbang terlalu jauh untuk menghindari bahaya, kata Wu Heng langsung. Oh, oke. Glenda mengangguk, mengulurkan tangannya, dan sebuah buku melayang. Mulailah melayang ke samping dan menonton. Xiao Xiao juga mengeluarkan tabletnya, mengontrol stylus, memanggil kartun tersebut dan mulai menontonnya. Wu Heng mematikan lampu, mematikan AC, dan berjalan ke bawah. Segera setelah saya mencapai lantai 3, 2 kamar di sebelah saya terbuka satu demi satu. Andewil dan Mini menoleh secara bersamaan. Juga tertegun hampir pada saat yang bersamaan. Bukankah kamu bilang kamu harus tidur lebih awal jika kamu merasa mengantuk? Enyer bertanya pada Mini. Yang terakhir juga berkata, kamu juga sama. Kamu bilang kamu harus kembali ke kamarmu untuk beristirahat, dan kemudian diam-diam mendengarkan kebisingan itu. Wu Heng memandang kedua wanita itu dan bertanya, apakah aku mengganggumu? Tidak, saya belum tidur, kata Mini, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda akan turun untuk makan malam? Saya akan membiarkan kerangka menyiapkannya. Tidak, aku berencana turun ke bawah dan membiarkan kerangka itu membawa air untuk mandi. Mini melihat sekeliling dan berkata, saya akan bersiap. Tuan akan kembali dan menunggu sebentar. Ya, tidak apa-apa juga. Wu Heng mengobrol dengan underwear di lantai pertama. Mini berteriak dari atas bahwa air mandi sudah siap. Wu Heng naik ke atas untuk berendam di bak mandi, dan kedua gadis itu juga masuk dengan mengenakan handuk mandi. Keesokan harinya, dini hari, keduanya masuk asosiasi. Weyer, kamu pergi ke ruang belajar dulu, dan aku akan berbicara dengan Sheila Gui tentang sesuatu. Berjalan ke aula, kata Wu Heng.
Oke. Underwhale mengangguk dan berjalan menuju ruang kerja. Keesokan harinya, Wu Heng dan Underwhale pergi ke asosiasi bersama. Saya ingin dia pergi ke kantor dan ruang belajar. Dia sendiri langsung menuju ke arah ruang belajar, Sila Gui. Mengetuk pintu pelan-pelan dan langsung masuk setelah mendapat jawaban. Sepertinya Sila Gui baru saja tiba di asosiasi. Apakah kamu datang sepagi ini lagi hari ini? Sila Gui memandangnya dan berkata. Wu Heng duduk di depan sofa dan berkata langsung, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Sila Gui mengangkat alisnya dan terlihat sedikit serius. Dia melihat dan bertanya, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Apakah kamu tahu tentang pedang jahat? Maksudmu yang kerimu, kata Sila Gui sambil melirik kerangka yang mengikutinya. Ya, itu jenis pedang jahat. Apakah ada lebih dari satu senjata jenis ini? Alasan mengapa saya datang untuk bertanya pada Sila Gui. Itu juga karena pihak lain adalah pendekar pedang ajaib dan harus memiliki pemahaman tentang senjata pedang. Apalagi hubungan keduanya cukup baik, dan Anda bisa mendapatkan informasi melalui obrolan santai. Memang ada lebih dari satu, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya secara spesifik. Sila mendongak dan bertanya, apakah kamu tertarik dengan senjata semacam ini? Kemarin, saat kita bertemu, bukankah aku pergi keluar untuk menyelidiki buronan penjahat? Saat aku berada di kedai minuman, aku mendengar dua orang mengobrol dan menyebut pedang jahat bernama Silent Blade. Kedengarannya lebih kuat. Saya juga pernah mendengar tentang ini. Konsorsium menjual senjata ini pada lelang akhir tahun-tahun ini. Wu Heng melirik ke pihak lain dan bertanya-tanya apakah dia juga berpartisipasi dalam pelelangan. Apakah senjata ini ampuh? Efeknya cukup istimewa. Rumor mengatakan bahwa selama pedang jahat itu terhunus, itu akan membunuh semua makhluk hidup dalam jangkauannya, termasuk pengguna senjatanya. Bab 377. Bab 377, Hanmang dipenggal diperbarui hari ini. Maka pedang ini tidak ada gunanya, bahkan bisa membunuhku. Sila Gui berkata, pedang jahat itu seperti ini. Senjata itu sendiri memiliki karakteristik yang sangat unik, dan efek sampingnya pada dasarnya mempengaruhi penggunanya. Pedang jahat keranmu, dilihat dari ini, efek sampingnya relatif kecil. Memilihnya hanya akan memengaruhi pemikiran Anda, selalu memikirkan tantangan tujuan yang sulit dikalahkan. Dan pedang jahat ini sama sekali tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Ia hanya membunuh secara acak ketika terhunus. Bagaimana pemilik senjata ini sebelumnya menggunakannya? Wu Heng terus bertanya. Pemilik yang sebelumnya, pasti ada beberapa metode. Sila Gui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu siapa pengguna terakhirnya, tapi senjata ini pasti jarang digunakan. Senjata yang digunakan oleh pendekar pedang menahannya dan sangat fatal, kesalahan. Siapapun yang membeli pedang ini akan sial. Wu Heng menghela nafas tanpa daya. Buka gerbangnya dan langsung menuju dunia zombie. Bukankah pengguna pedang ini telah mengembangkan metode apapun untuk membunuh target bergerak? Dijual dari lelang konsorsium, pembelinya pasti orang kaya. Orang bodoh dan punya banyak uang. Kebanyakan dijadikan barang koleksi. Sheila tersenyum dan melanjutkan, tapi pedang jahat akan ada konsekuensinya jika itu digunakan dengan baik. Efeknya tidak terduga. Kerimu sangat terkenal di luar, terutama karena dia memiliki pedang yang jahat. Tuan, Mini melambai dari kejauhan. Tiba-tiba teringat pada Philippa. Setidaknya dalam sebuah geng, hal terburuk adalah menjadi anggota kunci, atau bahkan pemimpin sebuah geng kecil. Ya, Wu Heng mengangguk, menendang dan meninju, menyebabkan semburan suara siulan. Kamu, jangan menindas anak muda hingga jatuh miskin. Sila Gui merenung lagi dan berkata, selama kamu menemukan cara untuk mencabut sarungnya, kamu adalah seorang penyihir, mengapa kamu begitu tertarik pada pedang jahat? Mengulurkan tangan dan kakinya, mengusir angin kencang. Sebenarnya, aku punya impian untuk menjadi pendekar pedang. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng duduk di samping sebentar,
lalu menyapa dan langsung meninggalkan pergaulan. Sepertinya dia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Terakhir kali saya mendapat berita tentang amplop kosong, saya pergi merampok sekelompok pedagang kastanye air. Tiba-tiba tidak ada berita dalam 2 hari terakhir. Ngomong-ngomong, kamu masih dicari oleh para bajak laut, jadi kamu harus lebih berhati-hati jika waktunya tiba. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng juga bangkit dan pergi. Sheila Gui tersenyum dan memutar matanya ke arahnya. Target penangkapan bajak laut dalam beberapa hari terakhir ini akan segera turun. Mari kita cari cara untuk menyelesaikannya bersama-sama. Tuangkan secangkir teh untuk diri Anda sendiri dan minumlah dalam satu tegukan. Kamu tidak dapat menahan rasa sakit saat berlatih ilmu pedang, jadi kamu harus menjadi penyihirmu. Sheila Gui mengeluh, dan kemudian berkata, saya akan meminta seseorang memeriksanya untuk melihat siapa pengguna terakhir pedang ini, seharusnya tidak sulit dari sisi pembisik rahasia. Kembali ke tempat tinggal Anda. Kemudian, lanjutkan latihan bersama Bawudong. Kembali ke kota Luntam, dia juga seorang master. Langsung ke atas dan masuk ke ruang kerja. Kelompok bajak laut semakin aktif. Jika kuota tidak diturunkan, kelompok pedagang tidak akan bisa melaut. Kembali ke ruang belajarmu. Turun secepat ini. Saya datang ke sini terutama untuk berbicara tentang pedang jahat. Pihak lain mengatakan untuk memeriksanya untuk saya dan menunggu beritanya. Latihan, aku tidak ada hubungannya. Wu Heng juga berkata padanya. Enyer juga ada di ruangan itu melihat dokumen yang telah dikirim. Setelah berbicara, dia menatapnya lagi, kamu tidak membeli pedang itu, kan? Meskipun tidak ada peluang untuk pertarungan sebenarnya, usahanya selama periode ini, ditambah dengan pemberian ramuan inti mayat yang terus-menerus oleh Wu Heng kepadanya. Dorong pintu halaman hingga terbuka. Kemudian dia melihat Mini berlatih bersama Bawudong di halaman. Tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan keamanan di pulau itu. Juga, konsorsium tidak mengizinkan Anda untuk berpartisipasi. Seperti yang Anda katakan, saya baru saja mendengar tentang pedang ini. Nah, ada masalah. Bukan lagi seorang budak kecil yang bahkan tidak berganti pekerjaan. Mini tersenyum dan berkata, oke. Di sisi lain masih ada kantor manajer. Mengeluarkan walkie-talkie dan menekan tombol panggil, Ki Hancai, bisakah kamu mendengarku? Ya. Suara Ki Hancai datang dari interkom. Sekarang, ada apa? Kami sedang mengatur patroli, naik ke atas sekarang. Wu Heng berkata, siapkan kendaraan dan pergi ke tempat yang disebutkan terakhir kali untuk membersihkan zombie. Menerima. Akhiri panggilan. Wu Heng hanya membereskan dan turun dengan kerangka itu. Pergi ke gerbang di sisi lain mal. 2 truk, satu mengendarai senapan mesin off-road, berhenti di depan pintu. Wu Heng memobilisasi pasukan kerangka dan masuk ke kopilot. Konvoi bergegas menuju kota perdagangan yang disepakati terakhir kali. Kota perdagangan tidak jauh dari Komidi Putar. Hanya 20 menit jauhnya, Anda dapat melihat papan pengumuman di kejauhan. Sepintas masih ada jalanan yang dipenuhi kendaraan dan gerombolan zombie yang berkeliaran. Mobil itu diparkir di sini untuk menggantikan magasin skeleton Flying Dragon. Oke, Ki Hancai mengangguk dan memberi perintah pada walkie-talkie. Wu Heng juga turun dari mobil dan maju sejauh tertentu bersama pasukan kerangka. Lepaskan Glenda dan Xiao Xiao, dan keluarlah untuk menyelidiki situasinya pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, 2 hantu terbang kembali. Xiao Xiao berkata, Paman, ada zombie besar di dalam. Glenda menambahkan, saya juga melihat sekeliling, dan hanya ada 1 zombie yang cacat. Biarkan aku melihatnya, kata Wu Heng. 2 hantu memasuki tubuh, dan gambaran visualnya dibagikan dalam pikiran. Jalan memasuki kota perdagangan penuh dengan zombie. Di antara mereka, Anda juga dapat melihat zombie yang berevolusi bercampur. Jumlahnya tidak banyak, namun kulitnya yang keriput membuatnya mudah dibedakan. Zombie yang berevolusi jenis ini berevolusi dari zombie biasa. Mereka tidak sekuat zombie yang menyimpang,
tetapi mereka juga memiliki sejumlah kecerdasan. Ada banyak variasi yang bisa dibuat. Dua hantu, yang disebutkan zombie cacat, berada di lantai pertama kota perdagangan. Berjalan maju mundur tanpa tujuan yang jelas. Di lantai yang tersisa, hanya ada beberapa zombie biasa yang berkeliaran bolak-balik. Setelah menonton, dia melepaskan kedua hantu itu lagi dan memerintahkan Glenda menyelidiki situasi di sekitarnya, dan Xiao Xiao pergi mengawasi zombie yang cacat itu. Jika ada gerakan, kembalilah dan beritahu aku. Oke, Xiao Xiao setuju, berbalik dan terbang. Glenda juga mengangguk dan berdiri tegak di atas tim untuk mengamati situasi di seluruh area. Kedua hantu itu semuanya pergi. Wu Heng mengambil walkie-talkie dan bertanya, apakah kamu siap? Suara Wang Cenggang datang dari dalam, bersiaplah, naga terbang bisa lepas landas kapan saja. Bagus, tutup pembicaraan. Wu Heng menepuk kedua kerangka anjing di samping, menunjuk ke depan dan berkata, pergi dan pancing zombie itu. Desir-desir gelombang, dua anjing kerangka bergegas keluar, dan berlari dengan liar, melompati mobil bekas dan mendekati lokasi zombie. Saat dia mendekat 100 meter jauhnya, dia terlihat oleh zombie di depannya. Melihat kerangka aneh dengan ekornya yang bergoyang-goyang, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan itu menarik perhatian para zombie di sekitarnya. Kepala mereka yang busuk dan bobrok berbalik dan meraung bersama. Seperti infeksi, suara gemuruh dengan cepat menyebar selapis demi selapis. Anjing kerangka itu berbalik dan lari. Sekelompok mayat mulai mengikuti, mengejar ke depan dengan cakar dan gigi. Dalam sekejap mata, sekelompok mayat berkumpul dari pintu masuk kota perdagangan dan gang-gang serta bangunan di sekitarnya menuju jalan utama, membentuk gelombang besar mayat mengejar di belakang kerangka anjing. Kedua anjing kerangka itu berlari dengan liar, melihat kembali jarak antara satu sama lain dari waktu ke waktu. Wu Heng memandangi sekelompok mayat yang masuk. Dibandingkan dengan saat komedi putar-diputar, jumlahnya jauh lebih kecil. Melihat mereka hampir berkumpul, dia langsung memerintahkan kerangka berkepala besar di sebelahnya, biarkan kerangka naga terbang itu menyerang. Hore-ho gelombang, deru langit terdengar, dan 5 kerangka naga terbang besar langsung terbang ke langit. Mencapai kelompok mayat dan menjatuhkan peluru besi satu demi satu. Hujan besi hitam menyebar ke seluruh kelompok mayat. Detik berikutnya, bang, bum, bum gelombang. Tanah bergetar dan asap tebal membubung. Sekelompok mayat yang semula memenuhi seluruh jalan semuanya hilang dalam sekejap. Hanya ada beberapa lusin zombie yang masih hidup yang tersebar, berdiri di tanah dengan daging dan bagian tubuh yang rusak. Paman, zombie yang cacat itu bergegas keluar. Saat ini, Xiao Xiao muncul dari sampingnya dan menunjuk ke depan. Wu Heng melihat ke arah yang ditunjuk. Saya melihat zombie besar, juga berlumuran darah dan bekas luka, bergegas keluar dari satu sisi. Dia mengambil zombie yang tersisa dan berlari menuju sisi ini. Wu Heng mengangguk. Saat dia hendak memerintahkan kerangka itu diblokir, sesuatu bergerak di dalam hatinya. Keluarkan Silent Blade Evil Sword dan serahkan ke prajurit kerangka level 3. Maju, maju. Prajurit kerangka itu memegang pedang jahat dan berjalan keluar dari tim, menghadap zombie yang menyerang. Tunggu hingga Anda mencapai jarak tertentu. Wu Heng berkata kepada kerangka berkepala besar itu, beri perintah, tarik senjatamu, lalu berdiri di tempatmu berada. Gesek gelombang. Prajurit kerangka di kejauhan tiba-tiba menghunus pedangnya, mengarahkan ujung pedangnya secara diagonal ke tanah, dan memasuki kondisi siaga. Di kejauhan, zombie besar yang menyerbu ke arah zombie pertama meraung dengan marah, melompat ke atap mobil, dan menghantamkan tinjunya ke satu-satunya sosok di depannya. Puff gelombang. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di langit. Zombie besar itu melompat, wajahnya dipenuhi amarah. Tubuhnya jatuh dari langit, dan kepalanya berguling ke kejauhan. Kemudian, kilatan cahaya dingin muncul satu demi satu, seperti benang perak yang terlempar keluar, melesat melintasi langit.
Kepala zombie yang menyerbu masuk jatuh satu demi satu. Sampai zombie terakhir jatuh. Belakang, Wu Heng menatap pemandangan di depannya dengan mata melebar. Metode serangan ini sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, itu juga mengingatkannya pada metode serangan Imiro, yang juga melepaskan energi pedang dari jarak jauh untuk membunuh keranmu. Tetapi kedua metode ini berbeda. Energi pedang Imiro diayunkan dari senjatanya. Dan cahaya dingin yang baru saja memotong leher zombie itu tampak muncul begitu saja. Terdapat perbedaan yang sangat jelas. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan pedang jahat ini masih mengejutkan. Bunuh zombie menyimpang level 10 dan puluhan atau ratusan zombie biasa. Secara instan, jika satu orang berdiri di jalan, maka akan sulit bagi orang lain untuk melewatinya. Bunuh target kecuali dari jarak jauh. Ini sungguh menakutkan. Melihat pemandangan menjadi sunyi, Wu Heng berkata langsung, biarkan dia menyarungkan pedangnya. Tengkorak yang memegang pedang di kejauhan langsung menyarungkan pedangnya. Momen ketika pedang disarungkan, cahaya dingin melintas, dan tengkorak itu berguling ke samping. Astaga, Wu Heng mengutuk. Apakah menyarungkan pedang dianggap sebagai aktivitas? Anda tidak ingin membiarkan pemegangnya hidup sama sekali. Kerangka itu mati dan tulang-tulangnya berserakan di tanah. Pergi dan ambil pedangnya. Sebuah kerangka keluar dengan cepat, membungkuk, mengambil pedang dan berjalan kembali. Tampaknya akan baik-baik saja setelah diselubungi. Ambil alih, masukkan langsung ke ring luar angkasa. Lalu lanjutkan, majukan seluruh pasukan dan bunuh semua zombie yang tersisa. Tentara yang bersiaga mulai bergerak maju. Bunuh zombie yang masih merangkak di tanah tanpa tubuh bagian bawahnya. Tunggu hingga medan perang kembali sunyi. Biarkan kerangka itu memeriksa kembali bagian dalam kota perdagangan sebelum memerintahkan medan perang dibersihkan. Mayat zombie yang cacat dan mayat 5 zombie yang berevolusi diseret. Buang ke samping. Teknik tulang Yu dilepaskan. Kerangka level 12 yang tinggi dan 5 prajurit kerangka level 5 berdiri dari tanah. Wu Heng berjongkok dan mulai mengobrak-abrik daging cincang. Temukan inti mayat tingkat kedua dan inti mayat tingkat pertama. Bungkus dalam kantong plastik dan masukkan langsung ke dalam space ring. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Qi Hancai keluar dari kota perdagangan dengan mengenakan sepatu bot kulit. Dia berkata langsung, penuh dengan tempat tidur, selimut, tirai, dan beberapa perabotan. Banyak sekali. Apakah ada bahan pencetakan 3D yang dibutuhkan untuk relaksasi? Saya belum melihatnya, tapi seluruh lantai 3 menjual aksesoris komputer atau peralatan monitoring. Ayo masuk dan melihat. Mari kita berjalan ke kota perdagangan bersama-sama. Lantai pertama penuh dengan toko kain, tirai, selimut pernikahan dan barang-barang lainnya. Bahkan ketika Anda membuka pintu dua toko, langsung ada gudang di dalamnya. Diisi dengan banyak perlengkapan kain. Meski toko fisik belum sepopuler dulu, namun tampaknya kualitas suara di sini masih tergolong bagus. Lantai 2 merupakan toko furnitur yang sebagian besar menjual meja kopi dan tempat tidur kayu, serta banyak juga kelas bimbingan belajar. Di lantai 3 terdapat produk komputer, mouse, monitor atau beberapa peralatan monitoring. Wu Heng, Qi Hancai dan yang lainnya berjalan masuk sebentar. Menemukan toko yang menjual peralatan terkait pencetakan 3D. Tokonya agak berantakan, tetapi banyak peralatan dan bahan baku serupa ditemukan di ruang belakang. Zhang Qi sedang membicarakan hal ini, kata Qi Hancai. Oke, jika tiba waktunya untuk mencari, kami akan mengumpulkan mereka kembali. Oke, susun beberapa kerangka untuk dijaga di sini dulu, dan aku akan membawa tim pencari besok. Keduanya turun lagi. Wu Heng mulai melepaskan medan perang mayat mati di sepanjang jalan, mengubah semua mayat menjadi prajurit kerangka. Setelah semuanya berubah, beberapa kerangka diatur untuk menjaganya. Kembali ke truk dan kembali ke mal. Setelah memastikan bahwa tidak ada urusan Anda sendiri. Di kantor manajer, buka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Turun dari ruang belajar.
Saat melewati lantai 3, langsung masuk ke ruangan tempat stasiun radio berada. Mengambil buku catatan penyelidik kerangka dan melihatnya. Tidak ada informasi baru di dalamnya. Dia mulai khawatir tentang keselamatan Pilipa. Mengangkat telepon dan berkata langsung, "Pilipa, kamu di sana." Dari seberang terdengar suara Pilipa yang bergumam sambil makan, ada apa?" Mendengar nada santainya, dia merasa lega. Bahkan jika Anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan diri sendiri, lakukanlah segala sesuatunya di bawah kendali Anda sendiri. Masih tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Lagi pula, Pilipa cukup patuh. Apa yang terjadi dengan perampokan kelompok pedagang? Kenapa tiba-tiba tidak ada kabar? Kelompok pedagang kastanye air itu sekelompok idiot. Saya bahkan meminta perahunya untuk melambat, tapi perahu mereka justru kehilangan kendali dan berhenti beberapa kali, hampir membuat kami bisa mengejar. Pilipa berkata dengan agak marah. "Untung kamu baik-baik saja." "Oh, Anda sangat peduli pada saya, Tuan. Aku hanya tidak ingin terjadi apa-apa padamu." Pilipa melanjutkan, "Tidak ada yang dirampok kali ini, dan para awak kapal sedikit tidak puas. Kapan Anda bisa mengirimkan kapal dan barang yang Anda janjikan kepada saya? Saya akan mengatur agar kapal kargo berangkat besok." "Ya, sungguh, terima kasih Ayah."